Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridhoka madlumi akini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat dimanapun berada, bahwa agama Islam yang disampaikan, yang dibawakan oleh Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh keturunan beliau, yaitu Nabi sekaligus Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Lalu estafet keislaman dilanjutkan oleh keturunan Nabi Nuh yang ke-10, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang juga menjadi Rasul. Beliau-beliau membawa keislaman yang memiliki konsep yang sangat kuat dan sangat jelas, yaitu konsep ketuhanan. Yang pertama ketuhanan atau tauhid, yang kedua konsep pembersihan jiwa atau pembersihan kolbu, dan yang ketiga adalah konsep hukum-hukum Allah yang hari ini kita kenal dengan fikih. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 151, surat Al-Imran ayat 164, kemudian Al-Jum'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas dan gamblang menarasikan tentang apa misi Nabi kita Muhammad SAW. Misi Rasulullah adalah milah Ibrahim. Yang dimaksud dengan milah Ibrahim adalah pertama tilawah, yaitu berhubungan dengan tauhid dan keimanan. Garapannya adalah rukun iman. Yang kedua adalah tentang taklim, garapannya adalah ilmu fikih, hukum-hukum Allah. Dan yang ketiga adalah tazkiyah, yaitu pembersihan jiwa, atau garapannya adalah ilmu tasawuf. Posisi pembersihan jiwa atau tazkiyah itu ada di posisi ketiga. Namun khusus umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman, umat Islam, bahwa pembersihan jiwa ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di posisi yang kedua setelah tauhid dan keimanan. Ini jelas sesuai juga yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Ruslan di dalam kitab Az-Zubat, bahwa yang pertama-tama diwajibkan oleh seorang hamba Allah, seorang insan, yaitu mengenal Allah, makrifat dulu sebelum ibadah. Karena rukun iman ini menggarap keimanan yang objeknya adalah sesuatu yang gaib, maka untuk mencapai sesuatu yang gaib itu tidak bisa dengan kasat mata, tetapi harus dengan yang gaib pula. Sementara yang gaib ada di dalam diri kita adalah ruh dan kolbu kita. Maka aplikasinya adalah sesuatu hal yang kita laksanakan apapun harus berdasarkan ketauhidan, merasa dilihat oleh Allah karena Allah dan merasa bersama Allah. Dan kita harus meyakini bahwa kita harus mengiktikadkan, memantek diri kita, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa menyelesaikan urusan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita dapati, baik itu kesenangan, baik itu kesedihan, kesulitan, hanya Allah lah yang memberikan semuanya itu. Kita ucapkan dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu dari Allah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawakal kepada Allah. Inilah agar hidup kita tetap optimis dan kita memiliki semangat, tidak putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memantapkan itu semua, mari kita saksikan. Ayat 2 juga begitu. Yang pertama tauhid tilawah, yang kedua tazkiyah ketasawufan, yang ketiga taklim syariat atau fikih. Maka yang pertama adalah tauhid
tauhid adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, garapannya adalah rukun iman. Maka yang pertama-tama bagi orang iman adalah ma'rifat atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid menggarap rukun iman, dan rukun iman seluruh objeknya adalah sesuatu yang gaib, maka tauhid menggarap sesuatu yang gaib. Oleh karena yang gaib tidak bisa disentuh kecuali oleh yang gaib sendiri, dan yang gaib di dalam diri kita adalah ruh, maka melaksanakan rukun iman, melaksanakan ketauhidan dengan ruh. Apa prinsip pertamanya? Tasdikun bil qalbi, ngayakinkan, nganyakeun, ngaheuhkeun ku hate. Maka dasar pertama al-iman adalah nganyakeun, ngaheuhkeun. Dalam bahasa zikir nafi isbat adalah mengisbatkan. Ini konsep yang paling mendasar di dalam Islam. Nabi dakwah pun yang pertama adalah tauhidnya. Tidak langsung ke fikihnya, tidak juga ke tasawufnya. Tauhid dulu. Makanya Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Az-Zubad, fal wajibu alal insani al ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama manusia itu adalah mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Maka kewajiban kita yang pertama di dalam Islam tidak ada yang lain lagi kecuali ketauhidan, keteguhan akidah. Nya heueuh, nya heueuh, nya heueuh. Semuanya nya jeung heueuh. Mari kita perhatikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kehidupan beliau kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Berasal dari Mesopotamia, berdakwah dengan anak saudaranya, alo cek orang Sunda, Nabi Lut. Dari Mesopotamia, setelah mendakwahi Raja Namrud, perintah Allah berangkat ke Palestina. Di Palestina ada ujian. Paceklik di lain pihak menyatakan COVID kalau hari ini. Mungkin waktu itu COVID 2000 sebelum Masehi. Maka beliau hijrah ke Mesir. Di Mesir, Fir'aun yang menjabat waktu itu memiliki penyakit kelainan seksual. Dia mencintai seorang perempuan yang sudah beristri. Maka Siti Sarah yang menjadi istrinya oleh Nabi Ibrahim, ketika ditanya siapa dia, Nabi Ibrahim mengatakan ini saudaraku. Tidak dianggap sebagai istri. Ini yang oleh Nabi Ibrahim dianggap kebohongan pertama. Sehingga kelak di Yaumul Qiyamah beliau tidak bisa memberikan syafaatul uzma. Kebohongan kedua ketika menghancurkan berhala. Karena ternyata seperti itu ceritanya, lalu kemudian raja atau Fir'aun ketika Nabi Ibrahim meninggal Mesir memberikan seorang pembantu namanya Siti Hajar. Konon katanya ini bukan keluarga istana tetapi keluarga dari para teknokrat waktu itu, yang katanya turunan dari Nusantara. Entahlah benar atau enggak. Kalau memang turunan Nusantara berarti Nabi Ismail blasteran Nusantara Mesopotamia. Berarti Nabi Muhammad juga turunan Nusantara kalau begitu. Nah, setelah Siti Sarah merasa diri tidak bisa melahirkan, maka beliau memerintahkan kepada Nabi Ibrahim yang hakikatnya adalah wahyu atau perintah dari Allah untuk menikahi Siti Hajar. Dari situ lahirlah Nabi Ismail, seorang anak yang benar-benar dirindukan, disayangi, lalu kemudian datang perintah Allah untuk dihijrahkan ke Jazirah Arab. Syariatnya adalah Siti Sarah lalu kemudian memiliki putra yang bernama Nabi Ishak, lalu kemudian dari sini mulai timbul kecemburuan, maka dihijrahkan ke Mekah yang waktu itu belum ada apa-apa. Falamma balago ma'ahu sa'i, pada saat Nabi Ismail, di lain sisi ada juga para ulama yang mengatakan itu adalah Nabi Ishak. Pada saat Nabi Ismail sudah menginjak usia balik,
telah mampu membantu Nabi Ibrahim, dibawa jalan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya ini ara fil manam, duhai anakku, Bapak bermimpi 3 hari 3 malam berturut-turut, ayah menyembelih engkau. Fanzur maza taro. Dengan bijaksana Nabi Ibrahim berbicara, tidak menegaskan itu wahyu. Jangan-jangan ini adalah wahyu. Bagaimana menurutmu wahai Ananda? Ismail kecil menjawab, ya abad, wahai ayah, if'al maza tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah Pak, aku ada di dalam kelompok orang-orang yang bersabar. Ayah yang mana yang tega menyembelih anaknya, Pak? Seseorang yang dirindukan sepanjang hidup dalam pembangunan rumah tangganya, lalu kemudian lahir, dan ketika dia benar-benar mencintai seorang anak, lalu datang perintah dari Allah harus disembelih. Tetapi lagi-lagi konsep yang tadi, di dalam agama yang pertama adalah tauhid, akidah, kekokohan dan keteguhan. Jengnya Nabi Ibrahim yakin ini perintah dari Allah, apapun yang terjadi temenang galider, temenang berpikir kaditu kadi, teguhkan nyakeun heueuhkeun. Allah memerintahkan demikian, laksanakan, tidak perlu berpikir. Orang yang membaca surat Tauhid kokoh, teguh. Orang tuanya bertauhid, anaknya pun bertauhid. Teng manuk teng anak berak kukuncungan cek orang Sunda. Uyah tara TS kaluhur netes ke bawah. Anaknya pun terlahir dengan penuh ketauhidan. Orang tua kita, guru-guru kita mengamanatkan, jika engkau ingin punya anak yang soleh, kamu 100 tahun sebelum anak lahir harus soleh orang tuanya. Maka Nabi Ibrahim, maka kemudian iblis menggoda, aing geus gagal ngagoda Ibrahim, digoda Nabi Ismail, gagal Nabi Ismail. Jang, hati-hati, ente dibawa ke dipencet ke bapak ente. Apa jawab Nabi Ismail? Bapak aing leuwih nyaah ka aing daripada aing. Gagal menggoda Ismail, digoda istrinya Siti Hajar. Hajar, tahu kamu kemana Ismail dibawa? Tahu. Kemana? Bekerja dengan ayahnya. Kamu tidak tahu Ismail mau disembelih oleh bapaknya. Bapana leuwih nyaah ka manehna. Nabi Ibrahim sendiri digoda bahwa itu adalah memberikan hawa nafsu, godaan dari hawa nafsu, memberikan godaan dari unsur syaitonia. Nabi Ibrahim menjawab, aku ayahnya, mencintai dia, tapi Allah yang menciptakannya lebih cinta kepada dia daripada aku. Sudah meninggal, Allah akan memposisikan diri di dalam kelompok hamba-hambanya. Dia dari Allah, aku pun dari Allah. Beliau yang menciptakan, beliau yang melahirkan, beliau yang bahkan menyatukan kami beserta istri, beliau yang melahirkan. Wallahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Ketika telah lahir, Allah lagi yang memberikan rizkinya. Setelah diberikan rizki, Allah juga yang memberikan keteguhan imannya. Semuanya dari Allah. Bismillah dari Allah. Alhamdulillah kepunyaan Allah. Masya Allah, terserah Allah. La haula wala quwata. Tidak punya kekuatan untuk meningkatkan ibadah atau taat, wala quwata, tidak, la haula, tidak punya daya untuk meningkatkan taat, wala quwata, tidak punya kekuatan untuk meninggalkan maksiat.
illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Keteguhan akidah Nabi Ibrahim kokoh. Semua sudah kokoh. Falamma aslama, ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah, watallahu bil jabin. Sudah dipiringkan, sudah siap disembelih, Nabi Ibrahim menutup mata. Kata Nabi Ismail, "Pak, tutup wajah, badan, dan palingkan wajahku ketika mau disembelih ke arah bawah, agar Bapak tidak menyaksikan wajah ini. Ananda khawatir Bapak melihat wajah ini goyah iman." Tutup dengan kain putih. Pisaunya yang tajam biar tidak mengganggu keimanan Ananda. Setelah siap dilaksanakan, siap digariskan Nabi Ibrahim, bismillah, Allahu Akbar. Ada panggilan dari langit, ya Ibrahim. Luar biasa, Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan dan telah membuktikan mimpi yang merupakan wahyu dari kamu. Inna haza, dan ini sesungguhnya adalah sebuah ujian bagimu. Wa fadainahu bizibhin azim, maka kami ganti dengan sembelihan yang agung. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih bismillahi Allahu Akbar, dalam pikiran Nabi Ibrahim, ini adalah anakku, ya Allah, aku serahkan kepadamu, Allahu Akbar. Jibril langsung mengganti Nabi Ismail dengan domba yang menjadi kurban Habil bin Adam. Nonton ternyata Nabi Ismail, oh gede jadi domba lain aing dipuji. Berkah ketauhidan, Pak. Hikmahnya bagi kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, terima dengan penuh ketauhidan. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.